Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Ghafur. Saat ini saya mengajar mata kuliah Manajemen Operasional dan ini ada di program studi Ekonomi Syariah. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini saya sedang membuat video pengajaran untuk memenuhi tugas PKDP 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, pada kesempatan hari ini setelah lama 1 minggu yang lalu kita bertemu, saat ini kita bertemu lagi. Segala puji kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada kesempatan hari ini memberikan nikmat iman dan sehat pada kita semuanya. Alhamdulillah juga salawat dan salam kita curahkan kepada Rasulullah SAW beserta para sahabatnya, dan insya Allah kita semua yang senantiasa istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam ketaatan, dan istiqomah untuk mencapai husnul khatimah. Allahumma amin. Bagaimana kabarnya semuanya? Sehat-sehat ya? Mungkin ada yang bersedia untuk memimpin doa. Silakan. Baik, sebelum membuka pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa bersama-sama terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Alhamdulillah, kita absensi dulu. Saya absen yang satu-satu. Salma, Hadir dong. Hasna, Hadir. Imam, Nafis. Baik, kita masuk pada perkuliahan kita. Perkuliahan manajemen operasional ini ada 16 kali pertemuan ya. Nanti di pertemuan ke-9 kita ada UTS. Teman-teman semua kita review dari pertemuan 1 sampai dengan ke-8 ini. Nah, di 9-nya UTS. Insya Allah mudah-mudahan semua bisa memahami. Tapi harapannya juga tidak hanya sekedar memahami, tapi bisa mengimplementasikannya. Ini semua pada aktif di organisasi kan? Nah, di organisasi yang saat ini kita sedang ada di dalamnya, manajemen operasional itu sangat penting. Karena teman-teman semua, manajemen operasional ini tidak hanya sifatnya teori, tapi benar-benar ini bisa jadi best practice. Nah, bisa menjadi bagian dari experience, pengalaman kita untuk kita bisa menerapkannya pada nanti di dunia kerja. Nah, hari ini kita belajar di organisasi nih, experience-nya di organisasi. Nah, tapi insya Allah ke depan teman-teman semua di sini adalah kandidat-kandidat direktur operasional, sehingga sangat memungkinkan insya Allah teman-teman bisa menjalankan perusahaan dengan efisien. Tidak hanya efisien, tapi juga dengan teman-teman memahami dan berexperience manajemen operasional ini, insya Allah akan lebih produktif. Nah, karena memang pada prinsipnya manajemen operasional ini merupakan inti dalam organisasi. Ya, ini sangat berperan strategis. Nah, jadi perannya strategis untuk apa? Mencapai efisiensi dan juga efektivitas. Nah, kebayang kalau perusahaan atau organisasi yang kita jalankan saat ini, ya, nah, kita tidak menggunakan atau kita tidak manage bagaimana operasional bisa berjalan dalam organisasi kita. Selain itu juga yang menjadi penting bahwa tujuan utama manajemen operasional yaitu memberikan nilai maksimal. Nah, nilai maksimal untuk siapa? Untuk customer. Jadi orang semakin mudah
Contohnya misalkan di Alfamart, di Indomaret gitu ya. Kita masuk dimanapun itu berada lokasinya, dan kita akan mudah melihat tata letak, melihat di mana barang yang biasanya kita cari, semua sama, setiap outlet sama. Nah, ini adalah salah satu bagian dari bagaimana kita bisa mempelajari manajemen operasional agar kita bisa melakukan strategi layout, strategi penataan. Nah, alhamdulillah teman-teman semua, yang menjadi menarik adalah bagaimana ketika kita melakukan penerapan manajemen operasional di era digital. Dalam proses penerapan di era digital ini, manajemen operasional, pastinya apa? Teknologi semakin canggih, jadi pemanfaatan teknologi canggih. Lalu kita ingin memastikan bahwa responnya cepat, gitu. Jadi respon itu cepat dan pasti. Nah, lalu peluang inovasi dan otomatisasi. Kebayang dong bahwa ketika kita tidak menggunakan sistem, maka dari A sampai Z-nya orang bingung bagaimana polanya, bagaimana prosesnya. Tapi ketika kita menggunakan sistem manajemen operation, maka ini akan mudah diotomatisasi. Segala sesuatunya sistem berjalan. Nah, maka ketika otomatisasi itu mudah, kita insya Allah akan mudah melakukan pengambilan keputusan. Nah, jadi para pimpinan akan merasa lebih cepat. Itu karena apa? Karena ada konsep, karena ada strategi manajemen operasional, gitu. Sehingga ketika kita melakukan keputusan, ini akan membuat keputusan itu bisa cepat dilakukan. Nah, yang begitu pun juga menjadi penting adalah integrasi untuk kinerja lebih baik. Segala sesuatunya terintegrasi tuh. Mulai dari masuk, cari, payment, gitu, ke kasir, gitu. Lalu teman-teman keluar lagi, mana pintu masuk, mana pintu keluarnya. Itu semua terpola. Itu semua terintegrasi. Itu semua diatur. Teman-teman pesan ini, tiba-tiba orang dapur, gitu. Orang dapur itu kalau misalkan kita lagi di restoran, kita pesan secara online, gitu, atau kita pesan secara pakai barcode hari ini, gitu. Lalu teman-teman di dapur, chefnya udah kelihatan, pesan apa, berapa, dan lain sebagainya. Nah, itu karena sistem operasional kan. Nah, tentu saja manajemen operasional ini menjadi sangat penting di saat kompleksnya organisasi atau perusahaan yang kita jalankan hari ini. Kenapa gitu? Ya agar semuanya bisa menjadi mudah gitu. Secara keseluruhan manajemen operasional modern itu menjadi sangat strategis. Ya. Nah, sehingga ini menjadi valuable, menjadi nilai tambah bagi kita untuk kita bisa mengimplementasikan tidak hanya sebatas teori, tapi juga bagaimana strategi ini diimplementasikan agar kita punya experience. Bagaimana? Bisa dipahami? Saya Pak izin untuk bertanya apa yang telah dijelaskan oleh Bapak tadi. Saya lebih menanyakan kepada perihal efisiensi dan fleksibilitas. Yang menjadi pertanyaannya itu Pak, dalam kondisi lingkungan bisnis yang berubah sangat cepat ini, apakah perusahaan sebaiknya lebih memprioritaskan efisiensi operasional atau fleksibilitas operasional? Dan mengapa dan apa konsekuensinya jangka panjang dari pilihan tersebut? Mungkin itu pertanyaan yang bisa saya pertanyakan Pak. Baik, terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya. Nah, teman-teman semua, jadi pertanyaannya adalah fleksibilitas versus efisiensi. Mana yang lebih penting antara efisiensi atau fleksibilitas operasional kan gitu. Nah, tentu saja di zaman era perusahaan yang dengan kompetitif yang sangat luar biasa, dan kita perusahaan dituntut untuk fleksibel. Agar apa? Customer nyaman, segala sesuatunya bisa menjadi lebih mudah, lebih cepat, kan?
dan kita bisa adaptable, bisa adaptasi dengan berbagai kondisi yang ada, sehingga harus fleksibel gitu. Nah, walaupun memang secara biaya kan, yang namanya fleksibilitas ini akan memakan biaya operasional yang lebih tinggi ya. Tapi ini sebanding. Nah, korelasinya sebanding antara dengan peningkatan value perusahaan, dengan peningkatan omset perusahaan. Nah, tentu saja perusahaan di era hari ini mengedepankan fleksibilitas operasionalnya. Nah, kalaupun bisa fleksibel operasional dan juga efisien, ini yang lebih diduluin. Jadi kalau ditanya lebih pilih mana, efisiensi dibandingkan fleksibel organisasi atau perusahaan, nah maka kita punya tantangan bagaimana organisasi atau perusahaan bisa fleksibel tapi dengan efisien. Kalau dipilih antara satu, tentu saja menjadi penting adalah fleksibilitas. Walaupun kita berusaha keras untuk kita bisa mencari operasional yang lebih untuk membiayai fleksibilitas itu. Izin bertanya Pak, apakah keunggulan kompetitif perusahaan itu lebih banyak ditentukannya oleh strategi dari pemasaran dan inovasi produk atau dari operasionalnya? Terima kasih. Pertanyaan yang kedua, ini tentu saja bisa merefleksi bagaimana ketika kita menjalankan sebuah perusahaan yang kompetitif adalah perusahaan yang dia tentunya bisa menempatkan bahwa tidak hanya secara pemasaran, tidak hanya secara produksi, tapi yang terpenting adalah justru manajemen operasional. Orang-orang operasional ini mulai dia dari berinovasi, bagaimana produk bisa diterjemahkan, kan? Bagaimana produk itu bisa diimplementasikan untuk dijual ke pasar, itu kan bisa menjadi sangat penting. Nah, jadi di dalam kompetitifnya dunia usaha perusahaan, maka manajemen operasional pun juga menjadi garda terdepan yang dia bisa melakukan aktivitas untuk memudahkan prosesnya. Jadi kualitas produknya jadi oke, lalu juga A to Z-nya, SOP-nya juga jadi oke, sehingga customer kita atau pelanggan kita menjadi aman menggunakan produk kita. Karena tentu saja di dalam operasional ini tidak hanya mementingkan produk, gitu, tapi bagaimana kualitas itu bisa dijaga dan juga after sales-nya kita perhatikan. Operasional. Baik, alhamdulillah ya, luar biasa tidak terasa perkuliahan saat ini. Teman-teman semua aktif dan juga kita saling sharing satu sama lain. Oh ya, gimana? Cukup perkuliahan hari ini? Baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya bisa menjadi bagian dari value kita hari ini dan kita mendapatkan banyak manfaat. Kita akhiri perkuliahan kita hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih dari saya, mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.